Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah sobatku, teman-temanku semuanya dimanapun berada, kita masuk pada bahasan kelima, yakni bahasan tentang esensi dan hukum-hukumnya esensi itu sendiri. Pasal satunya adalah definisi esensi. Esensi adalah apa-apa yang dijawabkan atas pertanyaan apa dia. Dalam banyak pengistilahan esensi ini juga disebut dengan limit batasan, hakikat, dan lain-lain. Ya, di samping menerangkan hakikat sesuatu manakala global seperti manusia atau merincinya manakala rinci seperti binatang rasional, juga memberikan batasan pada sesuatu tersebut sehingga terbedakan dari yang lainnya. Sementara itu, esensi dapat disifati dengan sifat-sifat yang saling bertentangan, seperti satu dan banyak, ada dan tiada, universal dan partikular, dan lain-lain. Maka berarti ia berdiri secara zati dan murni, sepi dari semua sifat-sifat tersebut. Dengan demikian, esensi dari sisi dirinya sendiri bukan ada dan bukan pula tiada, bukan banyak dan bukan pula satu, dan lain-lain. Oleh karenanya, sebagian berkata bahwa kontradiksi terangkat dari esensi. Ya, maksudnya adalah bahwa kontradiksi itu tidak ambil dari esensi. Sekalipun dalam alam nyata ia tidak bisa lepas dari salah satu keduanya, misalnya esensi manusia, secara de facto-nya di alam nyata ia tidak bisa lepas dari ada atau tiada, tapi dalam dirinya sendiri yang namanya ada atau tiada itu tidak bisa diambil bagian gitu. Sebab kalau ada yang dimasukkan berarti manusia menjadi wajib ada, dan kalau tiada yang dimasukkan maka ia menjadi mustahil ada, padahal manusia adalah mungkin ada. Dengan demikian teman-teman, maka dapat dipahami bahwa esensi akan berbeda makna pada setiap pemakaiannya. Katakanlah bahwa esensi itu adalah esensi secara murni manakala dipredikati dengan predikasi pertama, dan sebaliknya manakala dengan predikasi kebanyakan. Dan sudah jelas bahwa pada masing-masingnya itu memiliki perbedaan makna dan maksud. Berbeda sekali. Maksud dari manusia adalah binatang rasional, dan manusia adalah berpendidikan, memiliki tanggung jawab, merugi, dan lain-lain. Pada pasal 2 kita akan membahas sisi-sisi penghubung terhadap esensi. Nah, kalau esensi dihubungkan dengan sisinya, dapat dikatakan bahwa dia memiliki 3 kondisi dengan syarat sesuatu, dengan syarat tidak, dan tanpa syarat. Maka yang pertama dengan syarat sesuatu. Dengan syarat sesuatu ini adalah keharusan adanya sesuatu yang lain pada esensi. Misalnya ketika menyatakan bahwa manusia itu merugi. Di sini jelas bahwa yang dimaksudkan manusia bukan esensinya secara murni, tapi esensi yang telah dibubuhi dengan sesuatu yang lain, misalnya kejadian eksternalnya yang telah banyak melakukan pemborosan waktu, umur, sehat, akal, tenaga, harta, dan lain-lain, dan bahkan telah menggunakannya pada
kepada selain ketaatan ya, kepada Allah, esensi semacam ini disebut juga dengan esensi bercampur. Nah, yang kedua, dengan syarat tidak. Ya, maksudnya adalah keharusan dinegasikannya segala sesuatu selain dirinya sendiri dari sebuah esensi. Itu. Ini yang selalu diistilahkan dengan esensi murni. Esensi dan sisi dirinya sendiri. Esensi dengan predikasi pertama dan lain-lain, di mana tidak lain kecuali dirinya sendiri. Yang ketiga, tanpa syarat. Ya, jadi maksudnya tanpa syarat ini adalah dinegasikannya syarat apapun dari esensi. Di sini esensi dipandang secara mutlak. Oleh karenanya bisa dibubui dengan sesuatu dan bisa juga tidak. Yang penting bahwa ia tidak dimestikan dengan ada dan tiadanya sesuatu. Dalam hal ini ia disebut dengan esensi mutlak. Jadi di syarat pertama, kalau dia itu dengan syarat sesuatu, maka dia esensi bercampur namanya. Kalau dia itu dengan syarat tidak, maka dia menjadi esensi murni. Kalau dia itu tanpa syarat, ya maka dia itu menjadi esensi mutlak. Itu 3 jenis esensi kalau dihubungkan dengan syarat-syaratnya. Sementara esensi yang dibagi menjadi 3 bagian itu adalah esensi yang dikenal dengan universal natural, yaitu esensi yang dapat disifati dengan universal karena bisa diterapkan pada banyak eksistensi atau wujud di luar akal. Namun jelas bahwa yang akan menjadi eksistensinya adalah eksistensi dari 2 bagian dari ketiga bagian tersebut. Esensi bercampur dan esensi mutlak. Sebab esensi murni mensyarati dirinya untuk tidak dicampuri apapun selain dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri tidak lain adalah dirinya, alias sepi dari ada dan tiada. Dengan demikian, maka esensi murni tidak akan memiliki eksistensi atau wujud eksternal. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan esensi, definisi dan jenis-jenis atau bagian-bagian esensi. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan telaah dan literatur untuk belajar filsafat lagi. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.